sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 22 ayat 28 dan 29. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami untuk hari yang baru, untuk sebuah kesempatan di mana kami boleh mengisi hari kami dengan hal-hal yang baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pendengar firman. Mampukan kami untuk bertumbuh dalam karakter, dalam kebaikan, dalam kebenaran. Sehingga dari hari ke hari kami semakin serupa dengan Kristus dan hidup kami semakin menjadi berkat, menghasilkan buah-buah pertobatan yang manis. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari surat Galatia pasal 3 ayat 15-22. Demikian. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mau bicara soal janji Allah tentunya. Tapi yang menarik adalah dalam hal ini Paulus bicara bahwa kalau manusia sudah berjanji saja, maka janji itu harus ditepati. Apalagi kalau Tuhan yang berjanji. Saudara-saudara, bicara soal janji itu sesuatu yang sangat kuat sebetulnya ya. Karena kita dalam hidup kita, dalam keseharian dengan relasi dengan manusia, kita dari waktu ke waktu kita menjalaninya karena janji. Janji ketemu orang. Kalau janji jam 1, ya kita mestinya harus sudah siap-siap sehingga jam 1 sudah ketemu dengan orang tersebut. Atau misalnya kita janji nanti mau makan bareng, janji mau pergi jalan-jalan dan sebagainya. Semua itu bisa terjadi karena ada sebuah janji yang terucap. Nah saudara-saudara, dan dalam hal ini, dalam relasi dengan manusia, ketika kita bertemu dengan orang yang janjinya tidak bisa dipegang, maka itu seringkali juga mempengaruhi relasi kita dengan orang tersebut. Kemampuan kita memegang dan menepati janji dalam hal sekecil apapun, baik soal misalnya datang tepat waktu, ataupun membayar hutang, kalau memang punya hutang, itu menunjukkan integritas kita, menunjukkan karakter kita. Jadi kalau misalnya kita punya karakter yang baik dalam hal lainnya, tapi ketika janji kita tidak bisa dipegang, itu seringkali mempengaruhi siapa kita di mata teman-teman, di mata orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kalau bicara soal janji dalam
ucapan manusia saja begitu pentingnya, begitu kuatnya, maka tidak salah kalau kita disebut sebagai umat perjanjian. Manusia-manusia yang hidup oleh janji Allah. Nah, saudara-saudara, sebelumnya mari kita lihat dulu kenapa Paulus bicara soal janji. Dalam hal ini Paulus bicara soal janji dalam oposisi dengan hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat membatalkan janji atau hukum Taurat bertentangan dengan janji Tuhan. Tetapi Paulus lagi bicara untuk konteks umat Yahudi, teman-teman sebangsanya, yang begitu patuh mengikuti hukum Taurat, sehingga mereka lupa untuk hidup sebagai umat perjanjian. Mereka berpegang pada peraturan, begitu setia, begitu hati-hati mempraktekkan, menerapkan hukum-hukum tersebut dan menjadi polisi moral satu dengan yang lain. Tapi mereka lupa bahwa sebetulnya ada yang lebih besar daripada hukum Taurat tersebut. Ada yang lebih besar daripada hukum agama, yaitu janji Allah. Nah, Paulus merujuk kepada janji Allah kepada Abraham, yaitu janji untuk keturunan Abraham. Nah, di sini Paulus katakan keturunan di sini disebutnya hanya satu keturunan, bukan keturunan-keturunanmu. Jadi nggak bicara soal manusia-manusia yang banyak atau secara jasmaniah keturunan Abraham bisa ditelusuri balik ke Abraham. Tapi bicara soal keturunan di sini adalah bicara soal Kristus sebagai pangkal keselamatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat janji Allah, konsep janji Allah kepada Abraham, yang kita nih sebagai anak-anak Abraham dalam iman, kita menjadi umat perjanjian, kita hidup oleh janji Allah, maka janji itu adalah janji berkat dan janji keselamatan. Janji pemeliharaan dan janji perlindungan, ya, berkat kita dipelihara, keselamatan artinya perlindungan baik sekarang maupun tentunya keselamatan jiwa kita di akhir kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hukum Taurat tidak membatalkan janji ini. Hukum Taurat mestinya membantu orang untuk hidup dalam pemeliharaan Allah. Ya, ketika orang hidup benar, hidup sesuai dengan aturan agama, hidup tidak serakah, hidup berbagi, hidup tidak penuh dengan kebencian, tidak penuh dengan tipu muslihat atau sibuk menebarkan fitnah ke sana sini gitu ya, sesuai dengan ajaran-ajaran agama, maka sebetulnya dia hidup dalam pemeliharaan Allah. Ya, bagaimana pemeliharaan itu bukan hanya soal makan dan minum, tetapi juga pemeliharaan dalam arti damai sejahtera. Nah, tetapi kalau kita hanya memperhatikan hukum itu, fokus pada aturan agama dan lupa bahwa itu sebetulnya adalah janji berkat dan keselamatan dari Tuhan, ini yang seringkali menjadikan manusia itu menjadi yaitu seperti ahli Taurat, orang Farisi, sibuk sama hukumnya, lupa pada esensinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat perjanjian, kita hidup dalam janji berkat dan keselamatan tanpa berarti kita mengabaikan aturan-aturan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak terikat, tidak menjadi budak dari hukum itu dan tidak hidup dalam ketakutan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya sekarang, kita sebagai umat yang hidup oleh janji Allah, kita umat perjanjian ini seperti apa sih orang yang hidup dalam janji Allah? Nah, saudara-saudara, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, sama seperti kalau kita punya janji sama orang atau kita terikat kontrak perjanjian, yang harus kita lakukan adalah mempelajari janji itu, benar ya? Kadang-kadang orang tuh suka salah paham. Janjian ya jam 13. Yang satu jam 13, oh jam 1. Yang satu jam 13, oh jam 3 sore, ya. Salah. Mungkin salah baca teks, buru-buru dan sebagainya, lalu salah paham. Maka penting kalau kita bicara soal janji, kita mempelajari, mengenali apa sih yang dijanjikan. Maka sebagai umat perjanjian, walaupun kita nggak terikat pada hukum agama, tetapi penting bagi kita untuk mempelajari apa yang menjadi janji Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan janji berkat? Apakah artinya kita nggak boleh sakit, harus selalu kaya raya? Apa sih janji keselamatan? Apakah keselamatan nanti hanya di surga? Apakah keselamatan itu artinya juga sekarang dan sebagainya? Mempelajari, jadi pelajari firman Tuhan, saudara-saudara, bertumbuh dalam firman Tuhan, menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jadi orang Kristen jangan cuma Kristen KTP, jangan cuma pokoknya saya udah selamat gitu ya, pakai kalung salib gede-gede tapi tidak mengenal janji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang hidup dalam janji itu adalah orang yang berserah, tenang. Ya, tenang di sini juga termasuk tenang dalam menanti.
Karena janji Tuhan itu kan tadi ada janji berkat yang sifatnya tuh dari sekarang terus diberikan, ya. Ada janji keselamatan yang kita nantikan. Ada janji-janji yang membuat kita berjalan dengan percaya diri, kita tahu Tuhan akan menyediakan, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah pernah melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita, jadi kita tenang percaya bahwa pasti Tuhan gak akan melupakan kita. Tapi ada janji-janji yang belum digenapi. Ada doa-doa kita yang mungkin belum dijawab, yang artinya kita harus sabar menanti. Tetapi semuanya itu dalam keadaan tenang. Saudara-saudara, kalau kita hidup oleh perjanjian, ya kan dalam surat Ibrani juga dikatakan ya, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya, hidup dalam pengharapan akan penggenapan janji Tuhan, maka kita menjadi tenang. Tenang di sini maksudnya nggak khawatir, nggak perlu membandingkan diri dengan yang lain. Ya misalnya ada anak yang orang tuanya bilang nanti pulang sekolah dijemput ya, dan dia percaya orang tua pada janji orang tuanya akan menjemput. Maka mungkin walaupun teman-temannya satu-satu udah dijemput dan dia belum dijemput, atau mungkin temannya dijemputnya pakai mobil yang keren-keren, sementara mungkin orang tuanya tidak menjemput dengan mobil yang keren, maka dia tidak merasa perlu membandingkan diri. Karena poinnya adalah dia percaya, berpegang bahwa orang tuanya akan menjemput dia. Jadi yang kedua, saudara-saudara tenang. Yang pertama tadi mempelajari janji itu, mengenali janji itu. Yang kedua tenang, punya sikap mental yang tenang. Jadi kalau misalnya hidup kita sekarang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita nggak usah marah-marah, nggak usah negative thinking, nggak usah jadi sedih sampai jatuh dalam depresi ya. Tenang, karena percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adalah menjadi orang yang juga bisa menikmati kehidupan. Selagi janji itu belum digenapi, kita nggak menjadi orang yang stres, cuma mikirin kapan janji itu digenapi, lalu merasa nggak bisa hidup nih sekarang kalau janji itu belum digenapi. Saudara-saudara, kalau kayak begitu, ya dipercepat aja hidupnya pada janji keselamatan ya, keselamatan jiwa kita, hidup di sorga gitu ya. Tentu bukan begitu ya, artinya kalau mempercepatkan ya udah selesai aja hidup di dunia. Bukan begitu. Kita kan menantikan janji keselamatan itu selagi kita hidup di dunia. Dan sambil menantikan itu kan kita menikmati hidup. Ya, kita bersenang-senang, kita makan minum, kita melakukan banyak hal, kita jalan-jalan dan sebagainya. Nah, maka saudara-saudara, orang yang hidup oleh janji Tuhan adalah orang yang bisa menikmati waktu, menikmati kehidupan dalam keadaan apapun dan mensyukurinya karena percaya pada janji dalam pikiran yang positif. Dan yang terakhir, saudara-saudara, orang yang hidup dalam janji Allah adalah orang yang sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari ketakutan, dimerdekakan dari kekhawatiran, dimerdekakan juga dari kesalahannya. Karena janji Tuhan itu adalah juga janji pemulihan, janji pendamaian yang sudah digenapi oleh Kristus dan akan disempurnakan pada kedatangannya nanti. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa kita adalah umat perjanjian, mengenali janji Tuhan dan hidup selayaknya umat perjanjian itu seperti apa. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu karena kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dalam pemeliharaan janji Tuhan. Janji yang sudah Tuhan genapi dalam Kristus Yesus yang mati bagi kami. Janji yang terus Tuhan nyatakan dalam pemeliharaan kami, hidup kami sehari-hari, dan janji yang kami nantikan dalam penggenapan yang akan datang. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup sebagai umat perjanjian, hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup dalam hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, hidup menjadi berkat bagi sesama. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi pelayanan kami bersama di gereja, khususnya di GKI Surya Utama. Dengan rencana untuk sekolah minggu kembali onsite, dengan juga pelayanan kebaktian remaja, kebaktian umum yang juga sudah mulai kembali onsite, maupun juga dukungan dari ibadah online live streaming yang tetap diadakan. Tuhan kiranya yang pimpin kami dalam mempersiapkan dan melaksanakan semuanya. Tuhan yang berikan kami juga hikmat untuk tahu apa yang harus kami perbuat dalam setiap perubahan yang akan terjadi di tengah masa transisi dari pandemi ke new normal ini. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk karyawan gereja kami, baik karyawan kantor, karyawan poliklinik maupun juga para koster dan juga petugas keamanan. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dan Tuhan juga karuniakan mereka kesehatan, sukacita, dan kekuatan dalam menghadapi apapun yang menjadi pergumulan mereka.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, para pengurus komisi dan pokja, para aktivis gereja, mereka yang memberi diri untuk melayani. Tuhan berikan mereka kesatuan hati dalam pelayanan, sukacita, dan juga kemampuan, kesetiaan, dan komitmen untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan sebaik mungkin. Tuhan, saat ini kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bekerja sebagai petugas kebersihan di kota kami Jakarta. Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan juga mereka selalu kesehatan, dan juga mampukan mereka untuk melakukan tugas mereka, dan mampukan kami sebagai bagian dari masyarakat juga untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, bertanggung jawab dengan gaya hidup kami, pola konsumsi kami, bagaimana kami juga mengolah sampah dan limbah kami. Biarlah kiranya kehidupan kami bersama sebagai warga kota Jakarta, sebagai bangsa Indonesia boleh menjadi lebih baik ketika setiap kami mau ambil bagian dalam tanggung jawab. Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan